salah satu cara adalah ada keterlibatan pemerintah di sini untuk bisa menyelesaikan terkait masalah R2, R3 maupun non-database. Jangan sampai yang amanat Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 pasal 66 terkait penataan ini malah menjadi pemberhentian atau PHK. Tujuannya adalah penataan, Pak. Itu sesuai amanat undang-undang di Desember 2024. Nah, ini yang terjadi, kawan-kawan, daerah tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Karena mereka terbentuk aturan, sehingga banyak teman-teman kawan-kawan kami yang sudah dirumahkan, diberhentikan dan sebagainya. Jadi harapan kami ini nanti yang pertama adalah bagaimana kawan-kawan 1,7 juta itu bisa terakomodir P3K penuh waktu. Karena secara pengalaman mereka bekerjanya sudah alhamdulillah sudah bertahun-tahun sebagainya. Hanya mereka memang terkendala dari anggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kawan-kawan yang memang saat ini memiliki formasi tapi tidak masuk karena terbentur dengan formasi yang tersedia, kami minta dimasukkan ke dalam formasi tampungan itu agar pemerintah tidak pusing juga, Pak. Ini ada 3 sekian, S1 sekian, PDK-nya sekian, tidak. Jadi masuk ke dalam formasi tampungan seperti gelombang kedua, ke penata layanan untuk S1, penata layanan operasional, untuk pengelola ke D3, SMA-nya apa, pengadministrasi dan sebagainya. Itu Pak harapan kami. Serta kalau bisa, Pak, kalau bisa, ini harapan terakhir teman-teman memang, karena memang kalau dikembalikan ke daerah ini solusi tidak akan selesai. Khawatir akan terjadi seperti kategori 2, P1 selanjutnya, yang mereka terparkir di kategori 1, kategori 2 atau P1 yang tidak selesai bertahun-tahun. Ini yang dikhawatirkan oleh kami, Pak. Makanya kami dari kawan-kawan semoga ada jembatan. Apakah bisa kalau memang P3K dan PNS adalah sama-sama ASN yang lahir dari produk hukum yang sama, yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, untuk anggaran penggajian tidak dibebankan kepada daerah. Kami berharap untuk diambil alih oleh pusat, Pak, karena mereka sama-sama ASN. Kenapa? Karena di masing-masing daerah itu memiliki tingkat pendapatan dan PAD yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Sehingga tadi, bagi PAD mereka yang memang sehat, mereka bisa. Tapi bagaimana dengan PAD mereka yang memang morat-marit? Bahkan belanja pegawai saja sudah menembus angka 40%, bahkan lebih. Ini yang menjadi permasalahan. Sehingga kawan-kawan sempat nangis, Pak. Saya selalu live di TikTok menyampaikan terkait aspirasinya. Harapnya teman-teman tadi minta live dong, Pak. Cuman katanya nggak bisa, ini belum ada izin gitu kan. Harapan teman-teman, ada peran pemerintah, Pak. Ada para pemerintah melalui Bapak Yusuf dan jajaran di sini bisa menyampaikan ke Pak Presiden Prabowo untuk menjembatani kawan-kawan honorer baik database maupun non database, karena database ini ada 1,7, Pak. Yang non database ini perlu Bapak-bapak ketahui, mereka juga yang bekerja sudah puluhan tahun, Pak. Berapa jumlahnya, Pak? Kalau daerah seluruh daerah bahkan lebih, Pak. Kalau di Banten kita ada sekitar 5.600 sampai 6.000-an. Mereka itu bekerjanya sudah belasan tahun. Indonesia? Kalau sudah itu sama jutaan, Pak. Jutaan, Pak. Dia masuk ke jutaan. Tembus kan 3,4 kemarin. 3,4 jutaan. 3,4. Iya. Bahkan itu bisa kita belum, bahkan bisa nambah kali ya, Ibu ya. Enggak, 3,4 itu yang mereka itu, Pak, 2022. non database itu, mereka itu bekerja kayak pamdal, security, cleaning service driver. Mereka itu bekerja sama dengan kayak kita. Ada yang sudah belasan tahun, puluhan tahun. Tapi termasuk kategori 2 ya? Ada. Tapi karena mereka menduduki jabatan yang dikecualikan, yang tidak diperbolehkan, itu maksudnya outsourcing. Ini mereka tidak masuk database. Gitu. Nah, tapi mereka diberi kesempatan untuk dapat di gelombang kedua ini, Pak. Ini. Nah, ini juga banyak teman-teman yang database sudah terlanjur daftar PNS. Mereka sekarang udah mentok, udah gak bisa kemana-mana, karena yang diberi kesempatan untuk daftar di tahap kedua itu hanya yang database BKN, yang TMS di CPNS dan sudah SKD. Tapi yang non database itu banyak mereka yang sudah daftar, karena dari awal mereka awalnya tidak bisa daftar, Pak, karena pengumuman itu muncul injury time pada saat mau penutupan, sehingga mereka terlanjur daftar CPNS, udah SKD dan tidak bisa. Nah, ini persoalan-persoalan yang memang dihadapi, yang masuk ke kami selaku forum yang perlu dijembatani dan perlu disampaikan kepada pemerintah. Karena ketika kami masuk ke Menpan, masuk ke BKN, yang mereka normatif, Pak.
mereka berbicara normatif bahwa memang untuk pembiayaan diserahkan kepada daerah. Nah ini ketika daerah memang dibebankan untuk belanja pegawainya, sangat kesulitan, PAD-nya sangat morat-marit, belanja pegawainya sangat sudah di atas 30%. Jadi itu mungkin Bapak secara gambaran, secara keseluruhan memang harapan teman-teman bisa dijembatani tanpa mereka dirumahkan. Tanpa mereka dirumahkan. Ini sangat banyak sekali yang sudah dirumahkan di PHK. Mungkin itu saja penyampaian dan pemaparan dari saya. Mungkin bisa mewakili dari kawan-kawan dan kalau ada penambahan dan sebagainya dari teman-teman. Terima kasih, mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.